Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang hak, yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian semua itu mati. Kita ini kan pasti mati, Pak. Tapi Allah meminta kita ojo angger mati. Apa? Angger mati itu. Saya kan bukan orang Jawa, jadi rondo-rondo angel, Pak. Nah, ini senior saya ini, jenderal. Ya. Angger mati artinya ya karena angger urip. Asal hidup kemudian asal mati. Yang penting urip, yang penting mati. Nah, ini yang bahaya ini. Kata anak muda sekarang enggak bahaya tak? Hanya Allah meminta wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Hidup harus benar, mati pun harus benar. Mati yang bagaimana? Illa wa antum muslimun. Mati tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap kamu, setiap pribadi, setiap jiwa, setiap insan, setiap diri mempersiapkan bekal untuk kehidupan hari esokmu. Lebih dan penting adalah bekal untuk kehidupan hari esok sesudah kehidupan kita di dunia, yang mana kita meyakini bahwa di dunia ini hidup tidak selama-lamanya. Paling lama 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, umur umatku itu baina sittina wa sab'ina sanatan. Kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Saya sudah 50, Pak. Kalau angka 60 berarti tinggal 10. Kalau angka 70 berarti tinggal 20. Kayaknya nggak mungkin lah 20 itu. Kelamaan. Pinten Kang? Berapa usia sampean? 62. Hati-hati kurang 1 ya. Masya Allah. Ya, bonus persiapan juga berarti. Ya, Nabi kan 63. Ya. Jadi bukan persoalannya bukan berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita perbuat selama hidup. Itu yang paling penting. Maka Allah meminta kita wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap kamu mempersiapkan bekal untuk hari esokmu. Bekalnya apa? Salah satunya adalah wattaqullah, takwa kepada Allah. Itu adalah bekal yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Apa itu takwa? Buah dari iman dan amal soleh. Dan takwa ini kata Allah adalah sebaik-baiknya bekal untuk menjalani kehidupan ini. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian semua. Fa inna khairaz zadit taqwa, sungguh sebaik-baiknya bekal untuk kamu dalam menjalani kehidupan ini, kata Allah, adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, oleh sebab itu bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku yang berakal, wahai hamba-hambaku yang cerdas, wahai hamba-hambaku yang mau berfikir. Ya, takwa itu
modal yang paling baik untuk menjalani kehidupan, kata Allah. Bukan kata kebanyakan manusia, tapi kata Allah dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, bersyukurlah kita hari ini Allah masih memberi kita kehidupan. Setelah tadi malam mungkin sekitar 4-5 jam kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidur. Kenapa? An-naum ba'dal maut. Tidur itu separuhnya mati. Jadi kita ini sebenarnya sudah dididik oleh Allah untuk belajar mati lewat aktivitas tidur kita. Maka kalau kita mati seharusnya sudah siap. Kenapa? Karena kita sudah di training oleh Allah. Tidur 4 jam, 5 jam. Kalau kita tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, jam 2 sudah bangun, 6 jam. Setiap hari 6 jam. 5 hari 30 jam. 1 bulan kalikan aja. 1 tahun kalikan aja. Jangan sampai lamanya tidur kita itu tidak bernilai ibadah, karena sesungguhnya aktivitas manusia ini terbanyak itu hanya tidur dan bekerja. Apalagi di Surabaya. Ya, rumah saya itu Sidoarjo Pak, tapi saya nggak tinggali. Kenapa? Kalau saya Surabaya Sidoarjo, saya kerja ngajar di SD Muhammadiyah 12 Surabaya. Kalau malamnya di SMP Muhammadiyah 7 Surabaya. Kalau sorenya di rumah tahfidz. Jadi kalau saya tiap hari Surabaya Sidoarjo, insya Allah umur saya habis di jalan Pak. Tahu-tahu mati. Hanya saya nggak mau mendingan saya kontrak rumah di Surabaya. Insya Allah kalau hilang uang bisa dicari. Tapi kalau waktu, kesempatan dan tenaga untuk berbuat kebaikan itu tertutup. Bayangkan kalau Surabaya Sidoarjo itu pergi 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Berapa jam Pak sehari? 3 jam umur kita habis di jalan. Bayangkan kalau kita kerja hanya cari uang doang, betapa ruginya kita, mati tidak bawa apa-apa. Makanya Bapak Ibu yang kerjanya jauh-jauh, ayo selama perjalanan diniatkan murojaah. Sambil nyetir itu, sepeda motor misalnya itu, sambil berzikir. Itu insya Allah dapat pahala. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Lampu merah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Setiap huruf berapa nilainya Pak? 10 kata Nabi. Baca Quran, murojaah, setiap huruf kata Nabi nilainya 10. Yang bacanya terbata-bata berapa? 2. Baca WA 10 halaman tertawa sendiri. Gila nggak sadar Pak. Hanya bersyukur kita hari ini Allah masih hidupkan kita, kemudian Allah kumpulkan kita di tempat yang baik. Khairul makan fil Islam al masjid. Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, masjid. Kumpul bersama orang-orang baik ini Pak, orang baik semua ini Pak. Kalau nggak baik Pak, nggak mungkin kesini Pak. Yakin Pak. Masih milih tempat tidurnya, kasurnya, bantalnya. Ya. Tadi malam saya tidur di sekolah. Kenapa? Ada kegiatan namanya pesmatu, pesantren malam Sabtu. Jam 3 tadi, setengah 3 saya bangun, mandi. Saya pamit teman-teman. Saya ada tugas ke Karangpilang. Tolong anak-anak dirawat. Jadi saya tadi malam nggak tidur di kasur Pak, tidur di karpet. Biasa, mantan marbot. Saya ini mantan marbot Gunung Sari Indah Pak. Lalu saya di sini ini tahun 95-96. Ya, ini masjid baru pertama dibangun. Ya, zamannya Pak Jarod masih muda-muda. Sekarang kan sudah tua itu Pak Jarod. Enggak Pak ya? Enggak Pak. Nah itu. Almarhum ayahnya Pak Jarod itu CS-nya saya dulu. Ya. Kalau ini senior saya nih. Ya, senior saya nih. Ya, cuma pura-pura nggak tahu aja gitu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita bersyukur sekarang kita sudah berada di bulan apa Pak? Rabiul? Kata orang Jawa bulan Maulid apa mulut? Nah ini mulut apa maulid? Nah, itu 11-12 itu Pak. Ya 11-12. Kenapa mulut? Karena banyak makannya Pak pada bulan-bulan ini itu. Kampung saya itu Pak mayoritas mayoritas Madura. Bikin maulid itu Pak bukan masjid per masjid Pak, rumah per rumah Pak. Jadi kapan hari itu ada semalam itu sampai 3-4 tempat, sana buntu ke sini buntu muter Pak. Kenapa? Semua gang ditutup. Dalam rangka apa? Adakan maulid Nabi. Ditanya, kenapa bikin ini? Oh, ini ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Apa betul? Nah, ini pertanyaan besarnya kan, apa betul? Mungkin akan menjadi bahan perdebatan di antara kita. Apa seperti itu kita mencintai Rasul, harus kumpul-kumpul kemudian apa namanya?
membaca salawat, tapi salawat yang versi masing-masing, bukan versi Rasulullah. Itu mungkin akan menjadi bahan perdebatan yang panjang. Pagi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana sesungguhnya kita ini bermaulid dan siapa-siapa saja orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut sejati Rasulullah, sehingga kita nggak ngaku-ngaku. Sekarang kan banyak orang yang ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, ngaku-ngaku Pak. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengaku juga kita sebagai pengikutnya? Nah, ini yang pertanyaan besarnya kan di situ. Nah, tadi imam tadi membaca surat 48 ayat 29. Tadi Abah Tamir kita juga membaca ayat itu. Ya. Jadi masih muda Pak ya? Masya Allah itu. Imam-imam seperti ini Pak, yang muda-muda itu, ya. Dirawat Pak. Dirawat hatinya, dirawat pendidikannya, dicarikan jodoh Pak. Pak Tamir dicarikan jodoh. Ya. Bang Heru carikan jodoh. Jangan sampai diambil orang lain. Ya. Imam Muhammadiyah cari jodohnya ibu-ibu NA, mbak-mbak Nasihatul Aisyah. Jangan ibu-ibu Aisyah, bahaya. Ya. Mau calon nenek disuruh jodohkan sama cucunya itu Pak. Ya, carikan jodoh Pak. Kalau enggak nanti diambil orang, nangis kita. Ya. Sekarang ini kan maaf, masjid kita itu banyak. Muhammadiyah itu senang bikin masjid. Tapi begitu urusan imam, rata-rata Pak, mereka hanya berani di waktu duhur dan asar. Kenapa? Hanya bermodalkan dua, Allahu Akbar dan Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya Pak, bisu, nggih, duhur asar. Tapi begitu maghrib, isya dan subuh Pak, apa yang terjadi? Fenomena imam sorongan. Monggo Pak, monggo sorong-sorongan Pak. Maka penting anak-anak muda yang sudah punya kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran yang bagus dirawat, disekolahkan Pak. Sudah sekolah, dicarikan pekerjaan. Oh, amal usaha Muhammadiyah banyak, ada berapa SD di sini nih? Ada rumah sakit, ya. Marbot masjid digaji, imam masjid digaji. Supaya mereka betah mikir umat. Duhur ngeramut umat, asar ngeramut umat, maghrib ngeramut. Kenapa? Asap dapurnya sudah diramut oleh persyarikatan. Yang persyarikatan nggak usah ngomel, enak ya hari yo. Diramut aku lah Muhammadiyah nggak tahu bayaran. Kalau kepingin bayaran Pak, jangan di Muhammadiyah Pak, di amal usaha Muhammadiyah. Sepakat Pak? Sepakat? Mas imam muda siap jadi, ya cari. Nanti minta jodoh ke Mas Heru ya. Minta jodoh ke Mas Heru. Mas Heru saya sudah siap menikah, tolong carikan saya. Ya. Nanti di standar sama Abah sinten Pak lali mana? Abah Samsul. Ya. Kalau ngajinya sini siapa yang ahli qori selain yang ngajinya bagus? Mas Jainal. Ya. Atau guru-guru ngaji ada di Seman nanti. Gampang. Insya Allah stoknya banyak. Makanya Pak, dirambut Pak ya, imam yang memuda itu ya. Kita di daerah itu ada namanya imamah. Ada program namanya imamah. Itu apa? Memfasilitasi supaya masjid-masjid Muhammadiyah itu tidak kekurangan imam. Makanya imam muda nanti kalau bisa nanti bergabung dengan majelis tabligh daerah supaya bisa memberi warna kepada masjid-masjid yang lain. Itu penting. Nah, kembali ke inti masalah tadi. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah." Kata Allah, Muhammad itu Rasul Allah. Siapa Rasul itu? Orang pilihan yang diangkat, diutus oleh Allah, diberinya wahyu dengan tugas mendakwakan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul. Kalau Isa itu Nabi, maka Isa itu khusus untuk Bani Israel. Makanya agak heran ketika ada Bani Jawa yang beragama Kristen. Agak heran itu. Bani Batak, Bani Sulawesi, Bani Maluku. Kok bisa ya? Padahal di ayat Injil itu jelas itu. Diutus untuk domba-domba dari Bani Israel yang tersesat. Nah, versi Injil baru yang Israelnya dihilangkan. Israelnya dibuang. Cukup domba-domba yang tersesat, Bani Israelnya dihilangkan. Jadi Injil itu versi-versian Pak. Ini wilayahnya Ustadz Fadil Taslim. Ya. Nah, Allah mengatakan Bapak Ibu jamaah, Muhammad itu Rasulullah. Maka konsekuensi kita ketika mengatakan Muhammad Rasulullah adalah satu, mengimani setiap ucapan yang beliau keluarkan. Kenapa? Itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Bukan karena hawa nafsu. Jangan seperti itu.
yang ada syekh itu, yang sekarang tangkap polisi itu. Saya lupa namanya itu. Syekh siapa itu? Ya, pesantrennya besar, mewah. Ternyata di dalamnya bermasalah. Jadi Muhammad itu Rasulullah, konsekuensinya kita mengimani apa? Mengimani kerasulan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, ittiba kepada beliau. Dalam urusan agama, maaf Pak, dalam urusan agama kita harus bodoh. Dalam pengertian ikut apa yang Nabi ajarkan. Ojo keminter. Ojo keminter dalam urusan agama. Kita perlu belajar, tapi begitu Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kita harus sami'na wa ata'na. Jangan bertanya. Contoh sholat subuh, kenapa harus 2 rakaat Ustaz? Bukankah bergerak di pagi hari itu sangat menyehatkan? Olahraga Pak. Kepingin banyak, bangun jam 2, 13 rakaat setiap hari. Insya Allah itu olahraga yang paling bagus. Kalau sudah Allah tentukan 2 rakaat sholat subuh, jangan minta tambah. Jangan minta tambah. Allah kasih batasan yang paling minimal 17 rakaat sehari semalam. Itu pun banyak diantara kita yang tidak istiqomah Pak. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ini penting Pak. Insya Allah di level usia-usia orang seperti kita ini beres. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda? Selain mengimani Rasulullah, ittiba kepada beliau juga menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Rasulullah itu ngajari kalau makan itu makan dengan tangan kanan, minum itu dengan tangan kanan, makan minum sambil duduk. Prakteknya, maaf Bapak Ibu, kalau jenengan ingin tahu bagaimana kebagusan seorang muslim, saya ulang Pak, maaf, kalau jenengan semua ingin tahu bagaimana kebagusan seorang muslim, perhatikanlah dia ketika ada undangan. Kemudian standar gaya undangan itulah prasmanan. Sampai bisa lihat bagaimana kualitas seorang muslim itu. Bisa ukur Pak. Padahal kita ini kan masyarakat urban, hidup di kota. Dari desa hidup di kota kan kagetan. Masuk hotel, diundang makan prasmanan di hotel. Yang diundang 500, kursinya 50 Pak. Apa yang terjadi Pak? Makan sambil berdiri. Maaf, padahal kita loh BAB itu loh harus duduk supaya nyaman. Oh kita buang kotoran aja duduk, masa memasukkan makanan kita berdiri kan? Berarti kan tidak menghargai diri kita. Marwah diri itu terletak di situ Pak. Jadi gampang Bapak Ibu kalau jenengan lagi kepingin tahu bagaimana kebagusan seorang muslim, lihat ketika undangan makan dan makanannya dengan menggunakan pola prasmanan. Oh no semam Pak, satu piring ini Pak dicampur Pak, gulai, lontong, kikil, tahu campur, buang. Minum gelas Pak, baru segini Pak, udah dibuang Pak, ambil yang lain lagi Pak. Kelihatan Pak. Maaf, saya ini Pak, kalau diundang gitu Pak, hanya makan sebagai syarat aja. Ya ambil secukupnya, yang penting habis. Kalau mana tempat duduk Pak, saya pojok Pak, duduk, apa dodo ya Pak, silakan. Mojok. Kalau enggak ya antri berdiri. Apa akhlak? Oh, Nabi itu kan mengajar itu uswatun hasanah. Ya. Nah kita ini kalau hidup itu ikut Nabi Pak. Ya. Kita ini pasti sehat terus Pak, jarang sakit. Nabi itu kan dalam hidupnya selama 63 tahun kan hanya sakit 2 kali. Satu sakit karena kena sihir dari orang kafir, yang kedua sakit ketika menjelang wafat. Kalau kita Pak, siapa yang kita di sini, siapa yang selama hidup belum pernah opnam di rumah sakit atau pernah sakit? Yang belum pernah sakit, angkat tangan Pak. Nggak ada Pak. Termasuk yang ngomong. Orang sekarang Pak sakit, datang ke dokter, dikasih obat A, B, C, D, F. Apa kata dokter? Obat ini diminum, habiskan ini, habiskan ini, habiskan ini. Terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kenapa? Orang sekarang Bapak Ibu jamaah sakit karena kebanyakan makan. Betul Pak? Bu? Ada nggak ibu-ibu? Ada, orang ada suara, ya biasa ibu-ibu, selalu banyak. Ya, orang sekarang Pak sakit karena apa? Kebanyakan makan. Orang zaman dulu sakit datang ke dokter, kata dokter, bu makan obat ini ya, habiskan ya. Harus makan ini yang banyak, makan ini yang banyak, makan ini yang banyak, makan ini yang banyak. Kebalikannya Pak, orang dulu Pak, orang tua-tua kita zaman dulu itu sakit karena kurang makan. Sekarang kita
Sakit kebanyakan makan, Pak. Kebanyakan makan, Pak. Kita ini kan kurang berterima kasih, Pak. Lebih senang suka, Pak, terima simpan. Dapat rezeki simpan sendiri aja, nggak pernah kasih. Hanya penyakitan, cepat mati, Pak, biasanya gitu. Nggak percaya, coba aja. Sampai nggak usah sedekah, simpan aja, dapat 10 juta simpan, 10 juta simpan, 10. Insya Allah cepat mati, Pak. Ya. Mau kalau mau membuktikan. Tapi kalau sampai terima kasih, terima kasih, terima kasih, insya Allah hidup sampean barokah, mati husnul khatimah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Ya, berikut lanjutan ayat, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, pemahaman lebih luas, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu punya satu karakter. Apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Maka pantang keluar dari lisan seorang muslim yang baik imannya mengatakan semua agama sami mawon. Hati-hati, Pak. Semua agama sama. Hati-hati. Saya suatu waktu pas ngajar di SMP ditanya sama murid, Ustadz, katanya cinta tidak mengenal agama. Cinta tidak mengenal agama. Jadi anak-anak SMP kita tuh, Pak, karena sering buka ini, Pak, itu sering kena masukan itu, kena doktrin itu, kena ajaran-ajaran seperti itu. Nah, kalau kita di rumah, di sekolah, di lembaga pendidikan, di masjid, kita tidak memberikan pemahaman yang benar, bisa terjadi, Pak. Ke depan nanti laki-lakinya Islam, perempuannya Kristen, anaknya satu Hindu, anaknya satu Buddha. Agama apa itu? Agama Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ditanya, man rabbuka? Indonesia. Man nabiyuka? Indonesia. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika. Hati-hati, Pak. Padahal Al-Quran mendoktrin kita, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, asyidda'u 'alal kufar, punya prinsip memegang dengan kokoh Islam ini. Sekali Islam ya tetap Islam hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Nah, ini harus kita pahamkan dan kita doktrinkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Salah satu ikhtiarnya apa? Ketika milih sekolah, milih lembaga pendidikan, cari sekolah-sekolah Islam. Kita di Muhammadiyah itu, Pak, TK sudah ada, ABA namanya, Aisyah Bustanul Atfal. SD sudah ada. Di Surabaya ada sekitar 29 atau 30 SD itu, dan MI. SMP sudah ada, SMA sudah ada. Perguruan tinggi ada. Malah sekarang ini, Pak, pimpinan pusat Muhammadiyah itu beli tanah di Melbourne, Australia. Beli tanah di sana, Pak. Beli tanah. Buat apa? Buat amal usaha Muhammadiyah. Mungkin nanti ada alumni Kemlaten ini yang sekolah S2-nya di Australia masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah di sana. Jadi tetap sekolah di Muhammadiyah, tapi sudah rasa interna, tapi tetap Muhammadiyah, Pak. Itu loh cara berpikirnya itu. Apa? Asyidda'u 'alal kufar. Tegas memegang prinsip beragama, tapi bisa masuk ke semua lini kehidupan masyarakat. Maaf, anak saya itu TK-nya ABA, SD-nya Muhammadiyah, SMP-nya Pondok, Muhammadiyah, SMA-nya Mon. Sekarang kuliah di Muhammadiyah Surabaya. Bi, aku sekolah di negeri aja, kuliah negeri. Abi masih mampu membiayai kamu. Pokoknya kalau Muhammadiyah, Abi siap cari infak, cari uang untuk infak ke Muhammadiyah. Bagi saya di Muhammadiyah itu saya kuliah kan nggak ada SPP-nya, Pak. Jadi saya infak, Pak. Jadi bukan SPP, Pak, infak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sekolah di sini itu Ustaz titip bayar SPP, jangan. Sekarang dirubah. Pak, titip infak bulan Agustus, infak bulan September, infak, Pak. Sehingga apa? Ada harapan investasi akhirat. Itu loh cara berpikir orang yang beriman itu. Bukan infak. Kalau infak hanya administrasi, selesai. Maaf, kalau bukan SPP ya. Kalau SPP hanya administrasi, selesai. Tapi kalau infak itu, ini investasi saya lewat amal usaha Muhammadiyah. Ini dipakai untuk gaji guru supaya guru bisa ngajar. Kalau guru nggak ada uang untuk beli bensin, tinggalnya di Sepanjang, ngajar di Kemlaten, suruh jalan kaki 3 hari kuat, 5 hari surat izin, maaf saya opnam.
Kenapa? Kebanyakan jalan kaki. Gitu. Nah, sepakat Pak ya? Jadi di sekolah kita tidak ada SPP, yang ada apa? Infak rutin bulanan. Ya, kembali asyidda walal kufar. Ustadz, kita ini kan hidup bermasyarakat, negara kita kan NKRI kan Bhinneka Tunggal Ika, boleh. Secara konstitusi negara kita mengakui tumbuhnya 6, tumbuh dan berkembangnya 6 agama. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Secara konstitusi kenegaraan diakui oleh negara, monggo. Tapi masing-masing orang pasti akan mengakui agamanya yang paling benar. Betul, betul. Islam mengatakan Islam benar. Orang Kristen mengatakan Protestan benar. Katolik mengatakan Katolik benar. Hindu mengatakan Hindu benar. Itu apa? Namanya fanatisme. Betul, betul. Harus seperti itu, Pak. Yang tidak boleh itu, Islam itu benar, Pak. Tapi Kristen juga benar, Hindu juga benar. Ini pasti, Pak, sering salah makan. Ada orang S1-nya YIN, Pak. S2-nya di Kanada. Pulang ke sini, Pak, miring-miring, Pak. Ya, pulang miring. Seperti itu, yang syekh itu. Perempuan boleh khutbah Jumat. Dalam riwayat kenabian enggak ada. Zaman sahabat enggak ada perempuan boleh khutbah itu. Apakah zaman sahabat enggak ada wanita-wanita muslim yang pintar-pintar dalam hal agama? Banyak, Pak. Tapi Nabi enggak pernah nyuruh mereka khutbah. Hanya syekh itu aja. Kenapa itu? Salah makan, Pak. Ya, salah makan. Maka hati-hati, Pak ya. Jangan sampai anak kita nanti, ayah, saya ini kan sudah 17 tahun. Terus saya bisa menentukan kemana saya harus hidup. Lalu saya ingin pindah agama ya. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Hak asasi. Hati-hati, Pak. Maka penting, Pak, kita tanamkan fanatisme yang benar kepada anak-anak kita, supaya mereka bangga menjadi seorang muslim. Oke, terbatasnya waktu. Yang kedua, kata Nabi, pengikut Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri tadi. Maaf, kata Allah, pengikut Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri. Satu, asyidda walal kufar. Yang kedua, ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum. Sesama muslim itu saling berkasih sayang, Pak. Maaf, saya ini, Pak, orang Ternate, Pak. Kang Hero ini wong Jawa. Cino. Oh, ngaku-ngaku ya. Mentang-mentang Cino saiki jaya ning Indonesia sama wong Cino. Enggak bahaya ta itu. Jawa. Antara beliau sama saya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, Pak. Ya, nggak ada hubungan darah. Saya sama Abah Samsul itu nggak ada hubungan darah. Beliau orang Jawa, saya orang Ternate, nggak ada hubungannya. Tapi beliau ketika saya ketemu, assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saudara, kenapa? Akidah. Diikat oleh akidah. Ini lebih kuat, lebih kokoh, melebihi malam menerobos batas-batas kewarganegaraan, batas-batas kesukuan, batas-batas kebangsaan, batas-batas budaya, dilampaui semua. Oleh apa? Oleh ikatan yang bernama iman. Maka dalam agama kita ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena ikatan Islam dan ikatan iman. Ini yang hebat, Pak, yang kokoh. Saking kokohnya, Pak, kita itu bisa saling mendoakan karena ikatan iman tadi. Insya Allah doa ini kan sering kita baca, Pak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, dan seterusnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa semua orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Bangsa mana terserah, warna kulit seperti apa terserah, bagaimana hidupnya terserah, pokoknya dia Islam, dia iman, dia Islam, baik laki atau perempuan. Ampuni dosa mereka semua ya Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, ampuni juga ya Allah dosa semua orang beriman, baik laki-laki atau perempuan. Tidak hanya di situ, Pak. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang sudah mati. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, jenengan diam-diam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tetangga sebelah sampean dia diam-diam, Allahumma ighfir lil. Bayangkan, kita ini saling mendoakan. Enggak lihat sampean suku apa, sampean itu pakai bendera apa, organisasinya, enggak penting. Doa itu menembus batas-batas itu. Yang mati pun demikian. Jadi kalau Bang Heru nanti meninggal duluan daripada saya, ya monggo ya Mas ya. Ya, kalau sampai mati duluan nggak apa-apa. Nanti dapat doa. Siapa yang mendoakan? Saudara-saudara sama muslim. Sekalipun Pak Heru sudah meninggal, tetap dapat kiriman doa. Allahumma ighfir lil muslimina. Selama beliau imannya benar, Allah sampaikan itu. Allah akan. Jadi nggak perlu Al-Fatihah khususon ala ruh
Pak Heru, Al-Fatihah. Nggak perlu itu, Pak. Kenapa? Satu, nggak ada tuntunan. Nah, Ustaz, saya mau doa secara khusus, ya udah pakai doa jenazah. Allahumma ghfir. Ziarah ke kubur beliau, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu, dan seterusnya. Ya. Kenapa itu? Ruhama'u bainahum, diikat oleh ikatan iman sehingga timbul kasih sayang di antara kita. Maka kita ini, Pak, harusnya itu saling mencintai, tolong menolong. Yang kaya bantu yang belum kaya, yang berilmu ngajari yang belum berilmu, yang punya pengaruh beri pengaruh yang bagus kepada yang belum punya pengaruh. Hati-hati, Pak. Ini tahun-tahun sudah masuk tahun-tahun politik. Muhammadiyah ini seksi, Pak, untuk menjadi target untuk menggait suara. Ada orang yang kemarin senang berbuat dosa, cerita saya ini senang-senang gini, sekarang calon, Pak. Saya ini, Pak, sejak SMP senang nonton film porno. Salah saya di mana? Loh, bikin dosa loh, cerita, Pak. Kita semua ini kan pasti berbuat dosa tuh, Pak. Termasuk yang ngomong ini. Tapi nggak berani cerita, Pak. Kenapa? Malu. Bikin urusan cerita. Saya ini senang nonton film porno. Salah saya di mana? Saya dewasa. Salahmu tuh nggak punya malu. Nah, sekarang pengikutnya banyak, Pak. Saya lupa namanya itu. Ya, setelah sampai sudah tahu karena ada di sini semua itu. Buka aja itu. Ya, hati-hati. Kemarin menghina-hina Islam. Katanya Allah itu dekat, tapi engkau setiap hari memanggil-manggilnya dengan suara yang keras 5 kali. Tahu-tahu muncul iklan adzan paling khusus sendiri. Siapa itu? Wallahu alam. Itu makhluk dari mana nggak tahu. Hanya hati-hati, Pak. Hati. Kalau orang masjid, Pak, pasti milih anggota DPR yang ahli masjid, calon presiden yang ahli masjid. Sampai punya pilihan sendiri, monggo. Saya nggak kampanye, hanya beritahu supaya jangan salah milih. Kenapa? Ada pertanggungjawaban di akhir. Tsumma latus'alunna yaumaidin anin naim. Sungguh kamu akan ditanya, Pak. Saya ngomong kayak gini ditanya, Pak. Kalau saya nggak bisa berbuat, maka mohon doanya supaya saya istiqomah. Mari ngomong, lakoni. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Minimal apa, Pak? Saling mendoakan di antara kita setiap selesai salat. Dan ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, doa yang akan diamini oleh malaikat Allah adalah doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya. Itu doanya. Maka Bapak Ibu kalau kepingin doa jenengan itu cepat diterima oleh Allah, gampang. Sering-seringlah mendoakan saudara jenengan. Sering-seringlah mendoakan. Tapi selesai berdoa nggak usah beritahu di WA, nggak usah. Supaya kita dapat amin dari malaikatnya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, pengikut sejati Rasulullah, orang-orang yang menjadi pecinta Rasulullah adalah tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Apa itu? Ahli sholat. Saya ini pagi ngajar SD, sama apa keluhannya? Siapa yang tadi belum sholat subuh? Saya sudah, Ustadz. Ustadz, papa saya nggak pernah sholat. Anaknya disunahkan di SD Muhammadiyah, bapaknya nggak pernah sholat, Pak. Ustadz, mama saya itu sholat tahajud, tapi nggak sholat subuh. Loh, mama mau ngaji di mana? Nggak ngerti, Ustadz. Yang saya lihat seperti itu. Bayangkan, Pak. Bayangkan, Pak. Islam, Pak. Jadi kalau kita melihat fenomena ya di mana-mana orang datang pengajian sana, pengajian sini, coba dicek satu, Pak. Ditanya, Pak, apakah jangkep sholat mereka yang 5 waktu aja, Pak? Jangkep? Belum tentu, Pak. Maka minimal masing-masing kita ini punya tanggung jawab untuk meng-scanning keluarga kita. Maaf, Pak, maaf, sekali mohon maaf. Saya kalau telepon anak saya tuh, kamu di mana sekarang, Pak? Di sini. Sudah sholat? Saya tanya pertama sholat, Pak. Saya nggak ngurus makannya. Kenapa? Kalau dilapar pasti makan, Pak. Lapar pasti makan, Pak. Nggak makan sakit. Nah, sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kamu? Di kampus ya. Bi, ngapain? Kerjaan tugas. Udah asar? Sudah. Betul? Sudah, Bi. Iya, wes. Saya cek, Pak. Cek, Pak, sholatnya itu. Nggak usah ngurus makannya, Pak. Kenapa? Makan itu pasti anak. Ketika lapar, nalurinya pasti cari makan. Tapi sholat, Pak, belum tentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oh, saya setengah 12. Nanti aja jam 12. Ah, baru jam 12. Duhur kan bisa sampai jam 2. Mau jam 2. Ah, anggota jamaah. Loh, bagaimana Pak? Kenapa? Kalau kita nggak ingatkan, maka tugas kita sebagai orang tua, pastikan istri kita, pastikan anak-anak kita beres sholatnya, Pak. Kata Allah dalam surah 20, namanya surah Toha, ayat 132, kalau sholat kita beres, maka semua urusan kehidupan kita akan diberikan keberesan oleh Allah, akan digaransi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat. Pak, kata Nabi, ajarkan anak Anda salat ketika berusia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun masih belum salat, fadrib, pukul apanya? Pantatnya. Apa? Pahanya. Apa? Betisnya. Apa? Telapak kakinya. Pukul. Kalau sudah 10 tahun masih belum sholat, Ustadz, anak saya sudah mahasiswa masih belum sholat, tarik fasilitasnya. Sepeda motor tarik, handphone tarik, HP papa yang belikan, sepeda motor papa yang belikan. Sini kunci motornya, hari ini kamu gojek, puasaku kurangi. Sebagai teguran. Kita ini kan kadang-kadang enggak, Pak. Anak kita di rumah, kamarnya kamar sendiri, pasang AC, ada IndiHome, pasang layar lebar. Jam 4 kita ketuk, tok tok tok. Mas bangun, kata mamanya, se, anamu se tas turu. Nah, ini ibu apa ini? Ibunya tok tok, mas bangun, sudah subuh. Bapaknya larang, se, engkau ini bapak Fir'aun ini. Hati-hati Pak, hati. Pastikan istri kita, pastikan anak-anak kita beres sholatnya, beres sholatnya. Ya. Tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sejati itu ahli ruku, ahli sujud. Maaf, jenengan tidak mengadakan maulid Nabi, tapi jenengan setiap hari bisa bermaulid Nabi. Kalau inti maulid Nabi itu hanya membaca salawat setiap hari, ketika kita salat kita membaca salawat. Jadi insya Allah orang yang salat pasti bersolat. Yang bersolawat belum tentu. Sepakat Pak? At-tahiyatu lillah wassalawat asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ditambah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la dan seterusnya. Di apa tasawuf akhir, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kurang apa Pak? Nah, jadi Bapak sekalipun tidak kumpul-kumpul membaca salawat, tapi Bapak insya Allah kalau istiqomah menjaga 5 waktu, insya Allah Bapak setiap hari minimal bersalawat 5 kali. 5 kali 10 kali 2, 4 berapa rakaat itu? 17 ya? Ya, 16 kali membaca salawat. Rakaat kedua duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 1. Cukup itu. Tentunya di luar kita berselawat yang selawat yang biasa aja Pak, yang Nabi ajarkan, yang pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? Sebanyak-banyak semampu jenengan. Ya, agak panjang sampai innaka hamidum majid. Tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sejati adalah mereka yang ahli ruku, ahli sujud. Orang yang rukunya sujudnya benar, beres, Allah jamin kehidupannya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah, sabarlah. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquka, justru kami akan membereskan, mencukupkan rezekimu. Pak, rezeki itu bukan hanya uang. Sampean nikmat rezeki yang paling bernilai adalah ketika sampean masih diberi kemampuan oleh Allah untuk ruku sujud. Itu nikmat yang luar biasa. Sampean ketika duduk di antara sujud, apa yang sampean minta? Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni kasihani aku, wajburni berikan aku kecukupan. Cukup Pak. Potongan-potongan kayak kita ini Pak, ya, kalau diberi lebih Pak, yakin nggak bakalan ngaji Pak. Sampai jadi anggota DPR, gelem ngaji kau ingin ya Pak? Potong jari saya Pak. Halo? Sampai jadi anggota DPR, gelem ngaji kau ingin ya? Sencerama Jufri Mustafa, orang krempeng, ireng.
Kalau ngomong melotot-melotot gini. Gelem Pak? Enggak gelem. Anggota DPR diceramain anak kecil, kurang ajar. Anggota DPR. Kapan munculnya anggota DPR? Pas kampanye datang. Milih aku ya, karpet beres. Nggak terpilih, karpet digulung. Anggota DPR Firaun itu jenenge. Ya. Sampai jadi menteri, gelem nggak juga yang ini? Nggak bakalan Pak. Alhamdulillah kita jadi orang biasa. Dikasih rezeki yang Allah, yang menurut takaran Allah cukup. Kenapa? Kalau dikasih lebih, nggak mungkin Pak. Telepon, Ustaz Jufri, besok bisa nggak ngisi dia dakwah? Oh maaf, saya di luar kota. Kenapa? Ada mobil Pak. Ada rezeki bisa beli mobil. Alhamdulillah saya dikasih rezeki oleh Allah beli sepeda motor sehingga nggak macam-macam. Alhamdulillah saya punya sepeda motor. Alhamdulillah. Jangan lihat yang punya mobil Pak. Nanti sampai stroke mati. Banyak Nabi ngajari kan? Undur ila man huwa asfala minkum wala tandur man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang yang ada di atasmu. Supaya apa? Engkau tidak menganggap enteng nikmat Allah yang ada di tanganmu. Bapak berdiri di rumah mengheningkan cipta 1 jam sama begini 1 jam. Kuat mana Pak? Kuat gini atau kuat gini Pak? Nah coba. Ada tetangga bikin rumah lantai 5 sampai begini 2 jam. Insya Allah pulang begini Pak. Tegang Pak. Kenapa? Jangan lihat ke atas Pak. Lihat yang di bawah. Alhamdulillah saya punya sepeda motor. Kawan saya hanya punya sepeda pancal. Alhamdulillah saya punya sepeda pancal. Teman saya ke pasar jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya jalan kaki. Teman saya sudah stroke. Hanya lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atasmu. Surat beres, dunia Allah bereskan. Yang janji Allah, bukan Jufri Mustafa. Nahnu narzukuka, kami akan membereskan rezekimu. Apa syaratnya? Bereskan salat. Apa itu rezeki? Tidak hanya bentuk-bentuk materi, tapi nikmat-nikmat yang lain. Tahu-tahu anak kita dapat beasiswa. Tahu-tahu anak kita selesai kuliah langsung dapat jodoh. Tahu-tahu kita telepon, Pak, saya punya uang 1 miliar, tolong diterima Pak. Kenapa? Buat ini saya infakkan buat pembangunan amal usaha yang Muhammadiyah yang ada di ini dan 10% buat sampean. Siapa yang mengira itu? Kan urusan Allah itu. Misteri kehidupan kan, rezeki, jodoh dan maut. Itu kan misteri kehidupan. Tugas kita apa? Jalani kehidupan yang benar lagi. Nggak usah macam-macam, lurus saja lah. Orang bengkok-bengkok kita lurus saja lah, istiqomah lah. Ya. Terakhir Bapak Ibu. Jam 5.16 ya. Oh, menyesuaikan. Maksudnya? Terserah saya gitu. Wah, ini bahaya. Ya? Habis. Oke. Terakhir apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu nampak tanda tanya. Di mana? Di wajahnya. Maaf Pak. Orang Islam itu Pak, kelihatan wajahnya Pak. Orang Islam yang biasa wudu sama orang Islam yang biasa wudu nampak beda nggak Pak? Beda. Apalagi wajah orang Islam disandingkan dengan wajah orang kafir. Dari wajah kelihatan Pak. Kenapa? Bekas air wudu dan tidak pernah berwudu. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Saya ini maaf kalau ketemu teman-teman usia berapa Us? 50. Yakin 50. Kenapa? Saya nggak pernah bisa gemuk. SMA 50 kg timbang badan. Sekarang tetap 50 Pak. Oh teman-teman ada yang sampai sudah begini. Ya, udah mekar, membesar. Saya tetap jadi pengurus. Nggak bisa jadi pembesar. Ya. Jadi orang mengatakan saya orang nggak yakin kalau saya 50 tahun. Ya saya sudah 50 tahun, sebentar lagi saya mati kok. Apa artinya? Mungkin dari berkah dari wudu. Maka nampak itu. Maka pengikut Nabi Muhammad yang sejati itu hidupnya harus bermanfaat. Ya, maaf Pak. Jangan sampai kita ini ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad tapi bikin dosa tanpa sadar. Contohnya apa Pak? Maaf. Merokok. Sini ada yang merokok Pak ya? Alhamdulillah, di sini nggak ada. Di sini nggak ada Pak ya? Entah kalau sudah keluar. Nah, ya. Oh, nggak datang. Mudah-mudahan nanti disampaikan ya. Ya. Rokok itu Pak, ulama hanya sepakat dengan 2 hukum. 1, makruh. Apa tuh makruh? Lebih baik ditinggalkan. 2, haram. Wajib ditinggalkan. Selama hidup saya Pak, belum ada orang yang merokok itu Pak, tahu-tahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Belum pernah itu. Belum pernah itu, Pak. Saya belum pernah lihat orang merokok itu kemudian ketika merokok dia baca bismillah, apalagi sampai Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Makruh, Pak. Hukumnya makruh. Nggak mubah, Pak. Mubah kan bisa tuh, boleh milih. Makruh itu kan dianjurkan, diperintahkan, disarankan untuk ditinggalkan. Yang kedua, Pak, saya dapat bocoran videonya itu, ya. Rokok itu, Pak, diproduksi oleh orang-orang kafir. Yang punya pabrik rokok, Pak, nggak pernah merokok. Dan dia perintahkan kepada keluarganya untuk tidak merokok. Kenapa? Dia tahu bahaya merokok itu, dia tahu. Siapa yang paling banyak merokok? Dalam konteks Indonesia, orang Islam. Murid-murid kita, Pak, maaf, termasuk di Muhammadiyah itu, SD-nya nggak merokok, Pak. SMP sudah mulai merokok. Padahal saya buka kurikulum, Pak. Nggak ada kurikulum itu cara merokok itu, nggak ada. Tapi anak-anak kita bisa merokok. Gimana caranya? Pertama di rumah, papanya suruh beli. Mas, ke warungnya beli rokok 2 batang. Nah, anaknya pulang. Pertama mungkin nggak enak baunya. Hari kedua sama beli. Lama-lama terbiasa. Berikutnya apa? Puntung rokok bapaknya dicoba-coba. Berikutnya apa? Join sama teman. Urunan 1000-an, beli 1 batang rokok bersama. Ganti. Lama SMA, wah udah gagap Pak SMA. Seragam sekolah, sepeda motoran. Ini pegang rokok. Stang kiri pegang rokok, yang kanan start. Di mana dia belajar merokok? Di kurikulum nggak ada, Pak. Makanya saya katakan, orang yang merokok itu orang yang bikin dosa tanpa sadar. Kenapa? Apa salahnya saya? Saya di sini, si perokok di sini, dia masih saya hirup. Apa salah saya kok sampai saya kena asap dari dia itu? Yang berikut, Pak, sistematika toksinasi dari rokok itu. Yang punya pabrik rokok bikin pabrik rokok. Dan dia sudah punya kemampuan berpikir bahwa ketika orang merokok, dia pasti sakit. Setelah pabrik rokoknya berhasil, dia bikin apa, Pak? Bikin rumah sakit. Kenapa? Si perokok pasti sakit. Pabriknya tambah besar, tapi dia siapkan juga rumah sakit. Kenapa? Dia pasti berasumsi orang yang merokok pasti potensi sakitnya lebih besar daripada orang yang tidak merokok. Disiapkan rumah sakit, Pak. Pasti ada, calon pasien sudah ada. Berikut apa lagi, Pak? Disiapkan dokter khusus untuk mengobati orang yang sakit karena rokok. Tidak sampai di situ, Pak. Disiapkan juga obatnya, Pak. Makanya dia bikin pabrik obat khusus untuk penyakit rokok. Pabrik dia punya, rumah sakit dia punya, pabrik obat dia punya. Apalagi, Pak? Dokter dia siapkan, kampus untuk memproduksi dokter-dokter disiapkan. Makanya nggak heran, Pak, sekarang yang disebut dengan 9 naga itu, Pak. Siapa yang membuat mereka menjadi naga? Salah satunya adalah para perokok. Kita hitung, Pak. Ya, ini karakter orang Muhammadiyah, ya. Kita yang ngaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kita rokok. Kita hitung. 1 bungkus rokok sekarang paling murah berapa, Pak? 25, Pak. Dalam? 15 ada, Pak? 15. Ada 15 ya. Sambil merokok? Oh, sekarang enggak. Nah, ini. Mas Heru tugasnya selesaikan ini. Nah, haram di sini. Fil masjid haram. Iya. Nah, enggak tahu kalau di luar masjid. 15.000. 1 hari 1 orang 5. Anggaplah yang merokok orang Indonesia itu 1 juta. 15.000 kali 1 juta orang. Kita hitung, Pak. 15 angka nolnya 9. Berapa, Pak? Nolnya 9. 15 M. 1 hari, Pak. Kalau satu orang itu merokok 1 hari 1 bungkus, sekali beri harganya 15.000, yang merokok 1 juta orang, itu uang yang masuk ke pabrik rokok, Pak, 15 miliar. Yang punya pabrik, Pak. Paling yang punya kebun tembakau berapa persen, Pak? Yang kerja di pabrik berapa persen Pak yang dapatnya? Paling dapat maksimal 10%.
Ini 1 hari Pak, dikalikan 1 bulan 30 hari, 450, nolnya 9, 450 miliar uang umat Islam terkumpul masuk kantong pemilik pabrik rokok. 450 miliar 1 bulan. Itu kalau beli rokok 1 hari 1 bungkus harganya 15.000. Kalau rokoknya harganya 20.000, sampai hitung sendiri. HP saya nggak cukup. Ayo Pak, wae kurban Pak, kurban Pak, 3 juta. Gak iso Ustaz. Kenapa? Saya mendadak miskin. Mendadak miskin Pak, 3 juta nggak bisa bayar Pak. Pak, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajah mereka perilaku orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Bapak, menyenangkan semua orang. Merokok tidak menyenangkan, saking tidak menyenangkannya Pak. Di terminal itu Pak disiapkan wadah khusus, dikurung di kotak kaca, biar sesama perokok saling membunuh di sana. Area bebas rokok di sekolah-sekolah, di masjid area bebas rokok, di fasum area bebas rokok. Apa artinya itu? Maaf, perokok tidak mulia hidupnya, ditolak oleh aturan, ditolak oleh nurani manusia yang sehat. Mudah-mudahan setelah ini yang merokok tersinggung, kemudian berhenti merokok dan menggantinya dengan memperbanyak infak di kotak-kotak masjid sebagai investasi untuk kehidupan akhirat. Nanti ditanya, kemana hartamu? Rokok. Kemana hartamu? Rokok. Di total sama Allah, ternyata rokok lebih banyak daripada infaknya. Bapak Ibu, cukup nggih? Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau gaya bahasa saya seperti ini, karena ini saya anggap seperti rumah saya, jadi saya ngomong lepas ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon dimaafkan. Kedua, mohon saya didoakan supaya istiqomah, sehat ya di jalan dakwah, dan apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Mudah-mudahan kita istiqomah, dan ini insya Allah ini program tabligh daerah yang pertama, dan insya Allah ini setiap bulan akan seperti ini bergantian ya, kita bergantian. Tujuannya apa Pak? Maaf, saya agak tambah dikit, supaya mubalik muda Muhammadiyah itu punya tempat untuk tampil Pak. Kalau nggak kayak gini Pak, nggak bisa tampil Pak, kita mati nggak ada yang ganti. Sementara masjid kita banyak. Data di daerah itu ada sekitar 160 masjid Muhammadiyah Surabaya, 160 masjid. Itu masih ada mubalik yang bukan Muhammadiyah. Ada mubalik yang 2 kaki. Ada kemarin itu ada mubalik yang id pertama sholat, id kedua juga sholat Pak. Kenapa? Lumayan Ustaz, setahun 2 kali. Loh. Enggak bahaya tak? Ada mubalik Muhammadiyah tuh, ada mubalik itu. Idul Fitri pertama khutbah. Idul Fitri kedua juga khutbah. Bayangkan Pak. Ditanya, "Di mana antum?" "Sini." "Kemana?" "Sana juga." Loh. Nah itu. Maka safari subuh adalah bagian dari ikhtiar tabligh daerah untuk memfasilitasi mubalik muda supaya punya tempat untuk tampil, biar berkamatan dengan proses safari subuh. Selesai itu bisa tampil khutbah Jumat, kemudian bisa tampil di khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Maka mohon takmir untuk memfasilitasinya, membantunya. Ojo nolak, "Maaf Ustaz, kami kajian sudah penuh, jamaah-jamaah sudah menolak." Wih, pintar-pintar jamaahnya sampai nolak kajian. Ya, janganlah ya. Kita besarkan amal usaha kita dengan ikhtiar kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat sedikit saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.